Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Anggraini, NPM 18510200164 dari jurusan Perbankan Syariah semester 5 kelas B. Operasional Bank Syariah terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu kegiatan mengumpulkan dana atau pendanaan dan kegiatan pembiayaan. Pendanaan merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Pembiayaan merupakan kegiatan bank dalam memanfaatkan penyaluran dana masyarakat yang telah terkumpul dalam sektor-sektor yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Selain kegiatan funding dan financing, Bank Syariah juga melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran, yaitu berperan sebagai perantara dalam transaksi-transaksi keuangan. Pada dasarnya, produk funding terdiri dari 3 macam, yaitu tabungan, giro, serta deposito. Namun berbeda dengan bank umum atau konvensional, dalam produk bank syariah lazimnya didasarkan pada akad atau prinsip mudharabah dan wadiah. Sementara itu, untuk produk financing atau yang dikenal dengan pembiayaan, ada cukup banyak variasinya, yaitu pembiayaan dengan skema mudharabah, murabahah, sewa atau ijarah, musyarakah, bai as-salam, serta bai al-istisna. Dan untuk produk jasa skema-skema keuangan yang diterapkan seperti hawalah, al-kafalah, al-rahan, dan al-qard. Funding memiliki 3 bentuk produk. Yang pertama ada tabungan, giro, dan deposito. Tabungan adalah simpanan dari nasabah dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Pada umumnya, produk tabungan pada bank syariah menggunakan skema atau akad wadiah dan mudharabah. Tabungan yang menggunakan prinsip wadiah yad damanah dan mudharabah mutlaqah memungkinkan bank untuk mengelola dana. Perbedaannya hanya terletak pada imbalan yang diberikan. Untuk tabungan dengan prinsip wadiah yad damanah, maka bank akan memberikan imbalan berupa bonus, sementara untuk tabungan dengan prinsip mudharabah mutlaqah, maka imbalan yang diberikan berupa bagi hasil. Contoh produk tabungan dalam Bank Muamalat Indonesia adalah tabungan muamalat mudharabah corporate IB, yaitu produk tabungan berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif, sarana bagi nasabah dan perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal bagi hasil yang optimal. Produk dalam funding yang kedua adalah giro. Giro adalah simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, bilet giro, pemindah bukuan, atau alat-alat perintah pembayaran lain. Sama halnya dengan tabungan, giro pada bank syariah juga menggunakan prinsip wadiah, tapi tidak menggunakan prinsip mudharabah. Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa giro wadiah tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Contoh produk giro pada Bank Muamalat Indonesia yaitu Giro Bank Muamalat At-Tijarah Corporate. Produk funding yang ketiga adalah deposito. Deposito pada bank syariah lazimnya menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Pengertian dari deposito dengan akad mudharabah mutlaqah sendiri adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan. Contoh produk deposito pada Bank Muamalat Indonesia adalah deposito IB Hijrah Mudharabah. Aktivitas bank syariah yang selanjutnya adalah financing. Dalam financing terdapat berbagai macam produk. Produk yang pertama adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan margin atau murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan tertentu. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. Contohnya yaitu pembelian kendaraan bermotor. Produk dari financing yang kedua yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka atau
yang biasa disebut dengan akad salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, namun kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Bank membayar secara tunai kepada supplier dan barang diserahkan secara tangguh. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Produk financing yang ketiga adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan pesanan atau istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, namun dalam istisna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Skema istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembayaran manufaktur dan konstruksi. Produk financing yang selanjutnya yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah adalah transaksi di mana bank menyewakan suatu nasabah atas penggunaan objek sewa yang disewakan tersebut. Bank memperoleh ongkos sewa. Pada akhir masa sewa, bank dapat mengalihkan barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan perpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Selanjutnya ada kemitraan atau musyarakah. Bentuk umum dari transaksi bagi hasil adalah kemitraan atau musyarakah. Transaksi musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan atau trading aset, kewirausahaan atau entrepreneurship, kepandaian atau skill, kepemilikan atau properti, peralatan atau equipment, atau intangible asset seperti hak paten dan goodwill, kepercayaan atau reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Produk dalam financing yang terakhir adalah penyertaan modal atau mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola atau mudharib, dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Dalam mudharabah tidak dipersyaratkan adanya wakil pemilik modal atau sohibul mal dalam manajemen proyek. Layanan bank syariah yang ketiga adalah produk-produk jasa atau servis. Dalam layanan ini terdapat berbagai macam produk, di antaranya yang pertama, pengambilan utang piutang atau hawalah. Hawalah atau hiwalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Produk yang selanjutnya adalah pelimpahan atau gadai atau biasa disebut juga dengan rahan. Pelimpahan atas suatu kekuasaan barang oleh nasabah kepada pihak untuk mendapatkan sejumlah dana atau uang. Dan oleh karenanya, bank berhak atas sejumlah imbalan. Selanjutnya ada pinjaman uang atau qard. Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qard dalam perbankan antara lain untuk pinjaman talangan haji, di mana nasabah talangan haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan naik haji. Atas jasa bank memberikan dana talangan tersebut, bank dapat memperoleh fee atau ujroh. Selanjutnya ada perwakilan atau wakalah. Wakalah ada pelimpahan kekuasaan atau pekerjaan dari nasabah kepada bank, dan atas jasanya tersebut, bank berhak meminta imbalan tertentu. Yang selanjutnya ada penjaminan atau kafalah. Produk di perbankan syariah yang menggunakan skema kafalah adalah produk bank garansi. Dalam kafalah, terdapat pengalihan tanggung jawab nasabah kepada bank atas jasanya, bank berhak meminta imbalan. Aktivitas jasa yang selanjutnya adalah titipan atau wadiah. Konsep titipan untuk produk jasa pada umumnya menggunakan skema wadiah amanah, di mana bank tidak boleh menggunakan harta yang dititipkan tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Anggraini, NPM 18510200164, Program Studi Perbankan Syariah kelas B semester 5. Salah satu produk yang terdapat dalam Bank Muamalat Indonesia adalah tabungan IB Hijrah Berencana. Tabungan IB Hijrah Berencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip syariah. Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah atau wisata, uang muka rumah atau kendaraan, berkurban, perpanjangan STNK atau pajak kendaraan, persiapan pensiun atau hari tua, serta rencana atau impian lainnya. Ada beberapa keuntungan yang didapat bila menabung di tabungan IB Hijrah Rencana. Keuntungan yang pertama yaitu ringan, setoran bulanan rekening mulai dari 100.000 dan gratis biaya administrasi bulanan. Keuntungan yang kedua itu fleksibel. Fleksibel di sini adalah kita dapat memilih jangka waktu menabung yang sesuai dengan keinginan kita, mulai dari 3 bulan hingga 20 tahun. Keuntungan yang ketiga yaitu nyaman. Nyaman di sini terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama, pengelolaan dana secara syariah akan membuat kita merasa nyaman. Yang kedua, mendapatkan fasilitas auto debit gratis yang secara otomatis memindahkan dana dari setoran bulanan dari rekening sumber dana. Nyaman yang ketiga yaitu saat jatuh tempo, saldo tabungan IB Muamalat Rencana akan berpindah buku secara otomatis ke rekening sumber dana kita. Keuntungan yang didapat selanjutnya yaitu terukur, yaitu memberikan gambaran proyeksi jumlah dana yang akan diterima. Kita dapat mengetahui indikasi total dana dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif. Keuntungan selanjutnya yaitu melindungi. Nasabah akan mendapatkan perlindungan asuransi takaful keluarga. Pelindungan di sini ada beberapa macam, yaitu yang pertama, manfaat asuransi. Dalam manfaat asuransi terdapat berbagai macam. Yang pertama, maksimal manfaat. Maksimal manfaat di sini yaitu sisa setoran bulanan lebih dari 20 kali setoran bulanan. Yang kedua, maksimum 1 miliar rupiah per peserta yang sama. Manfaat asuransi yang kedua yaitu berupa manfaat. Yang pertama, untuk masa menabung 3-6 bulan. Perusahaan asuransi akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara lamsam ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan. Manfaat yang kedua yaitu untuk masa menabung 7 bulan sampai dengan 20 tahun. Perusahaan asuransi akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara lumsum ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan atau karena wajar. Untuk usia kepesertaan yang diperkenankan adalah minimumnya 17 tahun dan untuk maksimumnya adalah 60 tahun. Usia nasabah yang diasuransikan pada saat jatuh tempo masa menabung tidak melebihi 65 tahun. Usia dihitung pada saat calon peserta dinyatakan diterima sebagai peserta. Asuransi akan berakhir jika yang pertama, peserta atau nasabah meninggal dunia. Yang kedua, peserta atau nasabah mencapai usia 65 tahun. Yang ketiga, manfaat asuransi telah dibayarkan. Yang keempat, rekening tabungan rencana peserta atau nasabah ditutup dan atau jatuh tempo. Yang kelima, salah satu pihak membatalkan kepesertaan. Yang keenam, apabila kontribusi pertama telah tidak dibayarkan oleh pihak pertama lebih dari 30 hari kalender setelah tanggal nota tagihan diterbitkan. Yang ketujuh, apabila terjadi tunggakan kontribusi selama 3 bulan berturut-turut. Asuransi mulai berlaku sejak tanggal pembukaan rekening tabungan oleh nasabah di cabang Bank Muamalat Indonesia. Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal berikut. Yang pertama, bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan. Yang kedua, perbuatan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh peserta atau pemegang polis atau pihak yang berkepentingan dalam asuransi. Yang ketiga, melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS
ARC atau infeksi yang disebabkan oleh HIV, tumor otak jinak atau radang otak, stroke, hipertensi, jantung, kanker, diabetes mellitus, penyakit paru-paru, penyakit hati kronis atau hepatitis fulminan selama 12 bulan sejak tanggal perlindungan asuransi efektif berjalan. Selanjutnya, penggunaan obat terlarang atau morfin. Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal berikut. Yang pertama, berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan oleh alkohol, obat bius, penyakit jiwa atau penyakit mental lainnya. Yang kedua, sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa. Yang ketiga, setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri. Yang keempat, terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat komersial dengan jadwal penerbangan reguler. Yang kelima, balap mobil atau sepeda motor, olahraga musim dingin, mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga di hutan, serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya. Yang keenam, hamil, abortus, atau melahirkan. Yang ketujuh, keracunan akibat makanan atau minuman, atau terhirup atau tertelan unsur atau zat-zat kimia. Apabila 3 kali berturut-turut tidak menyetor setoran bulanan, maka kepesertaan menjadi batal. Setoran tidak berubah selama masa asuransi. Masa tunggu meninggal dunia bukan karena kecelakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk masa asuransi 3-6 bulan. Masa tunggu adalah selama masa asuransi. Yang kedua, untuk masa asuransi 7 bulan sampai 20 tahun, masa tunggu adalah 6 bulan setelah asuransi berlaku. Untuk mekanisme klaim asuransi, nasabah perlu melengkapi dokumen. Yang pertama, surat pengajuan pembayaran manfaat asuransi yang ditunjuk. Yang kedua, sertifikat asli asuransi, fotokopi daftar peserta. Yang ketiga, fotokopi kartu identitas dan atau kartu keluarga yang masih berlaku dari yang ditunjuk. Yang keempat, surat keterangan sebab meninggal dunia dari dokter atau rumah sakit di dalam atau luar negeri apabila peserta meninggal dunia dalam perawatan dokter atau rumah sakit di dalam atau luar negeri atau tentang sebab-sebab kematian. Yang kelima, surat keterangan meninggal dunia dari lurah atau kepala desa yang dilegalisir oleh camat dan akte kematian. Yang keenam, asli formulir klaim dari pihak asuransi. Formulir ini dapat diperoleh di cabang Bank Muamalat Indonesia. Formulir ini wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh ahli waris dan dokter yang menangani atau memeriksa pada saat peserta meninggal dunia. Yang ketujuh, surat keterangan kematian asli dari KBRI setempat atau pihak yang berwenang apabila peserta meninggal di luar negeri. Yang terakhir, yaitu yang kedelapan, rekening koran atas nama nasabah selama 6 bulan terakhir. Terdapat 4 syarat kepesertaan yang ada dalam tabungan IB Hijrah Rencana, yaitu yang pertama, usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Yang kedua, usia pada saat tabungan muamalat rencana IB jatuh tempo maksimal 65 tahun. Yang ketiga, memiliki rekening tabungan muamalat IB sebagai rekening sumber dana nasabah. Yang keempat, bila penutupan rekening yang terjadi adalah otomatis saat telah jatuh tempo apabila gagal debit selama 3 bulan berturut-turut atas permintaan nasabah dan apabila saldo hasil klaim nasabah telah dikreditkan ke rekening sumber dana nasabah. Dalam tabungan IB Hijrah Rencana ini, jenis nasabahnya adalah perorangan. Akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah. Setoran minimumnya yaitu Rp100.000, tidak ada biaya administrasi. Jangka waktunya minimum 3 bulan dan maksimum 20 tahun. Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo adalah Rp100.000.